Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Dan seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengontrol. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Agustin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang mendesak, yaitu saring sebelum sharing, melawan hoaks di era digital. Kenapa sih topik ini penting? Topik ini penting karena di era banjir informasi saat ini, kemampuan kita memilah berita bukan sekedar keterampilan tambahan, melainkan tanggung jawab kita sebagai warga negara digital untuk menjaga integritas informasi. Berdasarkan materi dari Klik Literasi Tempo, hoaks bukanlah fenomena baru, melainkan penyakit peradaban yang sudah ada sejak sejarah masa lampau. Hoaks seringkali memicu polarisasi dan konflik, sehingga kita sebagai mahasiswa harus sadar akan dampaknya terhadap ekosistem digital kita. Banyak orang yang bahkan dari berpendidikan tinggi seringkali terjebak hoaks, bukan karena kurangnya akses informasi, melainkan karena emosi yang lebih dominan daripada akal sehat. Fenomena ini erat kaitannya dengan teori selective exposure, di mana kita hanya mengonsumsi informasi yang mendukung keyakinan kita sendiri. Nah, selain itu adanya echo chamber atau ruang gema yang diciptakan oleh algoritma media sosial yang membuat hoaks lebih menyebar secara cepat karena audiens terus-menerus disuguhi informasi yang mendukung prasangka mereka. Kasus hoaks Ratna Sarumpait menjadi contoh nyata bagaimana hoaks dapat memengaruhi opini publik karena kurangnya verifikasi informasi. Solusinya adalah dengan kita menerapkan budaya saring sebelum sharing. Kita harus bisa berpikir rasional, kita harus selalu memverifikasi sebuah berita, serta kita harus bisa memahami bahwa setiap konten yang kita bagikan itu mempunyai konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai kesimpulan, hoaks adalah sebuah tantangan yang perlu kita hadapi dengan literasi yang kuat. Mari kita menjadi pengguna media yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama juga membangun ruang digital yang sehat dengan cara berpikir sebelum menyebarkan informasi.